Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, Tarot Reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Eksklusif hanya di Celebtube TV. Dan biarkan semesta yang bicara. Raisa dan Hamis, dua nama yang dulu terasa kaya definisi cinta itu sendiri. Tapi bahkan cinta paling indah pun bisa sampai di titik diam. Bukan karena hilang rasa, tapi karena mungkin semesta punya alasan lain yang cuma bisa dipahami lewat waktu. Buat publik, kabar perpisahan mereka kayak hal yang gak masuk akal. Pasangan yang selalu tampak harmonis tiba-tiba memilih jalan masing-masing. Tapi di balik keputusan itu, pasti ada pelajaran besar tentang mencintai, melepaskan, dan menjaga versi terbaik dari diri sendiri. Dan yang menarik, banyak yang masih ngerasa energi di antara mereka belum benar-benar padam. Kalau dibaca lewat tarot, hubungan mereka ini kayak dua kartu yang masih terhubung lewat benang halus. Bukan lagi soal romansa, tapi tentang koneksi batin yang tetap hidup, terutama lewat peran mereka sebagai orang tua. Energi cinta bisa berubah bentuk, tapi jarang benar-benar hilang. Mungkin yang mereka jalani sekarang bukan perpisahan, tapi transisi menuju harmoni yang baru. Bareng Anton, kita bakal buka simbol demi simbol dari energi Raisa dan Hamis. Apa makna di balik perpisahan yang penuh kedewasaan ini? Masihkah ada getaran cinta yang tersisa? Dan kemana arah hubungan mereka ke depan? Bisa tetap hangat sebagai teman atau bahkan satu tim sebagai orang tua? Mungkin bukan akhir yang sedang mereka jalani, tapi bentuk cinta yang berbeda. Kita akan melihat kartu dan simbol yang ada di tarot tentang perpisahan Raisa dan Hamis. Yang pasti kita akan melihat simbol apa dan kita sudah bisa menjabarkan perasaan hati dari Raisa dan juga Hamis Daud. Oke. Ya. Yang pertama adalah makna di balik perpisahan dari Raisa dan Hamis Daud. Oke. Di sini adalah King of Pentacle. King of Pentacle ini menandakan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat serius. Tapi di sini lebih permasalahan tentang hati. Lihat, ada hati yang tersakiti di sini. Jadi makna dari perpisahan itu, nah ini, semua keluar adalah sword. Ini adalah two of sword. Ini adalah tentang pengkhianatan. Apakah lagu-lagu dari Raisa itu mencirikan atau mengimplementasikan perasaan Raisa yang dia hadapin gitu ya? Tentang kehidupannya dia dan hubung pernikahannya dia. Ini adalah Knight of Wands. Ya, betul. Ini adalah bisa diartikan dan dianalogikan adalah apa perasaan yang ingin disampaikan Raisa.
Raisa itu adalah tipikal orang yang dia tuh tidak bisa mengucapkan sesuatu. Karena bisa dibilang, banyak yang bilang Raisa ini adalah introvert. Iya betul, Raisa ini introvert. Dan dia, Wheel of Fortune. Dia tidak mempunyai komunikasi yang baik. Jadi akhirnya dia mencurahkan dari lagu. Dan ini adalah salah satu lagu yang menurut dia itu bisa mewakili perasaan dia. Nah, ini mempunyai makna di mana sebenarnya Raisa ini orang yang selalu mengungkapkan sesuatunya itu dari karya, gitu. Termasuk dari lagu-lagu Raisa. Karena mungkin bukan hanya Raisa sendiri yang menciptakan, tapi dari dari pencipta-pencipta lain, tapi Raisa memberikan masukan-masukan itu tentang perasaan, tentang hati Raisa. Oke. Masih adakah getaran cinta antara Hamis Daud dan juga Raisa? Lover. Masih tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka itu adalah masih mempunyai getaran cinta sebenarnya. Masa-masa kritis perkawinan itu kan adalah masa-masa ganjil. 3, 5, 7. Itu masa-masa kritis ganjil. Jadi tentang perasaan mereka berdua, tuh masih ada getaran mereka. Tapi ini, mereka terbakar dengan cemburu. Cemburunya ya mungkin lebih besar ya soal perselingkuhan lah, intinya seperti itu. Tapi masih ada getaran cinta untuk mereka berdua. Kemanakah arah hubungan mereka setelah berpisah? Apakah tetap akan sebagai orang tua yang walau pindah, maksudnya sebagai orang tua yang sama-sama mengurus anaknya mereka berdua, atau mereka masing-masing? Ini adalah Queen of Cup, di mana ini adalah satu bukti bahwa mereka diajarkan untuk tetap bersama-sama untuk mengurus kedua anaknya kedua anaknya mereka, satu anaknya mereka. Karena mereka ini adalah ini jelas ya, di sini ada 4 of One, di belakang ada anak kecil. Karena Raisa ini orang yang sangat mencintai anak-anak dan juga sangat ingin keluarga utuh. Tapi terlepas dari itu, Raisa akan membuktikan bahwa perceraian ini semoga tidak berdampak lebih buruk kepada anak dari Raisa sendiri. Karena dia berusaha untuk tetap ada keep in touch dari, keep ini adalah 10 of Cup. Tetap ada keep in touch dari seorang ayah untuk anaknya. Jadi intinya mereka akan bersama-sama untuk mengurus anaknya. Jadi tidak mereka melepas begitu saja. Setelah semua yang terjadi, Raisa tetap berdiri, anggun, tenang, tapi dengan aura yang berbeda. Kayak ada bab baru yang baru saja dibuka. Bukan lagi tentang cinta yang hilang, tapi tentang versi dirinya yang baru tumbuh dari proses panjang. Pertanyaannya, kemana semesta bakal bawa langkah Raisa kali ini? Buat banyak orang, perpisahan bisa bikin redup. Tapi buat Raisa, justru kayak titik balik. Karirnya masih bersinar, tapi mungkin kali ini cahayanya datang dari tempat yang lebih dalam. Setelah badai, selalu ada jeda. Dan di jeda itu, kadang lahir inspirasi paling jujur. Apakah perubahan di hidup pribadinya bakal mengubah arah musiknya juga? Kalau dibaca lewat tarot, energi Raisa sekarang mirip kartu The Start. Simbol harapan, penyembuhan, dan kebangkitan setelah gelap. Ada tanda bahwa karya-karyanya ke depan bakal lebih personal, lebih berani, karena dia udah nggak cuma menyanyi tentang cinta, tapi tentang perjalanan jiwa. Dan dari energi yang sama, kelihatan ada peluang baru yang pelan-pelan mulai kebuka di dunia hiburan. Bareng Anton, kita bakal baca arah energi karir Raisa setelah masa ini. Apakah dia bakal makin bersinar atau justru ambil waktu untuk pulih dan nemuin diri lagi? Apa perubahan dalam hidup pribadinya bakal jadi bahan bakar untuk karya yang lebih dalam? Dan peluang baru apa yang udah mulai ditulis semesta buatnya? Mungkin ini bukan akhir cerita cinta,
tapi awal dari perjalanan artistik yang lebih jujur. Apakah dia akan bersinar dan dia akan mengambil waktu untuk memulihkan permasalahan dia? Ya. Ini adalah Knight of Pentacle. Raisa itu tetap sebagai Raisa yang sebagai penyanyi yang bisa dibilang adalah penyanyi salah satu ya hampir menjadi diva ya sebenarnya Raisa ini, karena semua orang sekarang sudah sangat mengelulukan Raisa. Dia tetap fokus dengan karirnya dia dan dia tidak akan pernah mengambil jeda. Tuh. Dia tetap mengambil Three of Cup ini. Jadi dia tetap berjalan sebagai Raisa, sebagai seorang penyanyi, dan dia tidak akan mengambil waktu untuk dia berusaha untuk menghilangkan diri atau apapun itu. Raisa tetap berjalan sebagai seorang Raisa. Apakah perubahan dari dirinya itu tema atau sebagai bahan karyanya dia? Oke. Sangat bisa dimungkinkan. Di sini adalah pedangnya ke bawah adalah Knight of Sword. Kemungkinan besar ini akan menjadi salah satu lagu terbaiknya kalau nanti Raisa akan membuat satu lagu atau single. Karena ini bisa menjadi ya tadi bahan bakar atau sebagai ide-ide dalam menciptakan lagu nanti. Karena Raisa ini tuh orang yang bisa bisa bercurhat lewat lagu lah, intinya Raisa seperti itu. Jadi dia selalu bisa berkata-kata hanya melalui seni dan lagunya dia. Jadi kemungkinan besar itu akan terjadi oleh Raisa. Ini adalah star. Jadi apapun yang terjadi oleh Raisa, dia tetap sebagai star yang ingin bersinar. Jadi intinya dia tidak akan pernah mengambil jeda untuk untuk menghilangkan diri atau berusaha untuk menata hidupnya dulu. Raisa tetap akan berjalan sebagai Raisa karena dia selalu membutuhkan ide-ide yang baru untuk dia tuangkan di dalam lagunya dia sendiri. Jadi karena kartu ini star, ya Raisa tetap berjalan sebagai star. Jadi dia tidak akan mengambil langkah untuk break atau apapun itu. Dan peluang baru apa yang sudah dilakukan semesta untuk Raisa setelah kejadian perceraian ini? Oke. Ini adalah Seven of Pentacle. Ini sangat bagus untuk Raisa. Kenapa? Ini suatu peluang di mana Raisa ini bisa menarik pundi-pundi semakin banyak. Bukan kita berharap bahwa karena ada kejadian ini akhirnya Raisa jadi naik, jadi trending topik atau jadi apapun itu. Tapi ini adalah impact dari apa yang Raisa perbuat sebelumnya, bukan karena perceraian ini. Jadi intinya tuh, ini juga kartu yang sangat bagus banget. Ini pedangnya ke bawah. Jadi intinya ini bisa menjadi peluang baru untuk Raisa membuat satu ya dia tidak akan lari dari jalur musik sih sebenarnya, tapi tetap jalur musik. Tapi dia akan lebih fokus dan akan menjadi hampir menjadi diva kalau aku bilang. Karena tuh, dia fokus di sini. Dia fokus di bidang ini Eight of Wands. Jadi dia sangat fokus. Jadi intinya apapun yang Raisa lakukan, dia tetap bermusik. Intinya seperti itu. Setelah badai, ia tetap berdiri elegan, tenang tapi jelas. Ada cahaya baru yang mulai tumbuh di matanya. Bukan tentang siapa yang datang atau pergi, tapi tentang bagaimana hatinya mulai belajar berdetak lagi. Karena kadang, cinta gak selalu datang dari luar, tapi dari keberanian buat membuka diri lagi. Publik mungkin sibuk menebak siapa yang bakal jadi pengganti atau kapan dia bakal jatuh cinta lagi. Tapi buat Raisa, prosesnya nggak sesederhana itu. Dia lagi di fase dimana cinta bukan sekedar rasa, tapi penyembuhan. Pelan-pelan, dia belajar mencintai dirinya dulu, sebelum siap berbagi ruang dengan orang lain. Kalau kita lihat lewat tarot, energi Raisa sekarang kayak The Lovers, bertemu The Hermit. Ada tanda peluang cinta baru, tapi juga
pesan kuat tentang introspeksi dan keseimbangan. Ketika kamu sudah benar-benar damai dengan diri sendiri. Dan entah kenapa, energi itu terasa lembut tapi mulai menghangat. Bareng Anton, kita bakal baca arah energi cinta Raisa ke depan. Apakah ada sosok baru yang siap hadir di kehidupannya? Atau justru cinta terbesar itu lahir dari kedamaian dalam dirinya sendiri? Karena kadang perjalanan cinta paling tulus bukan soal menemukan seseorang, tapi menemukan diri kita sekali lagi. Atau justru cinta terbesar itu lahir dari kedamaian dalam dirinya sendiri. Karena kadang perjalanan cinta paling tulus bukan soal menemukan seseorang, tapi menemukan diri kita sekali lagi. Untuk Raisa, tentang perasaannya Raisa di sini adalah The Lover. The Lover ini lebih bisa diartikan bila orang setelah mengalami trauma atau setelah dia mengalami trauma atau perceraian, dia akan berusaha untuk mencintai dirinya dia sendiri. Dia akan memperbaiki semuanya untuk dirinya dia sendiri. Karena The Hermit yang kemarin dia jalani itu adalah, menurut dia itu udah salah jalan banget. Dan dia membutuhkan pencahayaan yang lebih baik lagi. Jadi bisa dipastikan bahwa sekarang Raisa itu sedang berusaha untuk menikmati dan juga enjoy dengan dirinya dia sendiri, dan juga berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri dan memberikan cintanya itu kepada dirinya sendiri. Karena dia tahu kemarin dia sudah melakukan hal yang salah jalan. Walaupun terlepas ya, maksudnya dari ada perasaan yang masih ada gitu, getaran-getaran yang masih ada antara Raisa dan Hamis, itu sudah mulai dipisahkan oleh Raisa, dan itu bisa dijadikan hanya sebagai ayah dari bapaknya, ayah dari anaknya Raisa, dan juga Raisa juga sebagai ibunya yang akan mengurusi anaknya. Jadi intinya Raisa tetap mencintai dirinya sendiri. Jadi dia belum bisa membuka dirinya untuk saat ini. Kalau nanti ada seseorang yang ingin untuk mendekati Raisa atau ada orang baru yang datang kepada Raisa, apa yang kira-kira diperbuat oleh Raisa? Tuh, dia akan menjaga jarak. Ini Hierophant. Dia akan menjaga jarak karena Raisa ini tipikal orang yang bisa dibilang dia bisa merasakan traumatik lah intinya. Jadi menurut dia itu adalah sesuatu ini yang membuat dia sangat trauma. Jadi dia benar-benar harus menjaga. Lihat, Devil. Kemungkinan besar dia tidak akan membuka hatinya untuk saat ini dulu. Karena dia lebih fokus kepada dirinya dia dan juga anaknya. Dan dia ingin berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ya ini dia. Ini adalah Four of Cups. Jadi dia berusaha untuk mencari atau memperbaiki semua remahan-remahan di dalam hatinya dia. Dia sekarang sedang mencari itu semua. Jadi dia sedang mengusung puzzle-nya dia sendiri, tapi untuk dirinya Raisa sendiri dan juga anaknya. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa jadi tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan Semesta Bicara. Anda cukup menyimak. Saya, Anton Prihantono, akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.